Oke, baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, coba ketua kelas pimpin doa ya. Coba si Arya, kita nih sudah doa nih. Attention please. Ya, siapa yang kita hadir hari ini? Budi? Budi pindah kelas. Budi pindah kelas ya. Jadi pindah kelas ke sebelah ya. CPS ya Pak. Nah, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya? Jadi kalau Bapak tanya kabarnya, kamu jawabnya begini. Luar biasa. Yes. Bisa? Apa kabarnya anak-anak? Luar biasa. Yes. Bagus. Aku dulu untuk kelas. Nah, anak-anak sekalian, Bapak beri waktu kalian 3 menit untuk cerita dulu sama kawannya sebelah ya. Ceritakan perasaan kalian hari ini ya. Berarti 1,5 menit satu orang, kemudian nanti gantian. Nah, kita mulai 1, 2, 3 ya. Sehat Rio? Sehat. Luar biasa. Bahasa saya gimana? Sehat Bu. Udah, Bapak sakit. Sakit Bu gimana? Oke, waktunya habis. Ya, jadi Cerita belum selesai. ada satu orang yang bisa menyampaikan perasaan temannya. Coba si Ferry. Ya, Ferry. Ya, aku Evi senang ya, Pak. Iya. Pak. Oh, ya, saya bilang sama kamu katanya senang. Iya, senang. Ferry sendiri gimana, Ferry? Saya senang, Pak. Bagus ya. Jadi sebelum kita belajar kita harus bahagia dulu ya. Ya, Pak. Nah, coba lihat ini Bapak ada tayangan. Jadi kita hari ini belajar perbandingan trigonometri pada segitiga siku ya. Trigonometri. Jadi Mas Tri, Trigono. Ya. Berkolaborasi ya. Nah, sebenarnya tri itu artinya di. Kalau gono? Gini. Gitu loh. Oh gitu ya. Tapi sebenarnya trigonometri itu adalah ukuran untuk segitiga. Jadi meternya itu meter ya. Nah, sebelum kita mulai, ini kesepakatan untuk kita belajar hari ini ya. Jadi kamu harus sopan santun dalam belajar, aktif dalam berdiskusi, kemudian sikap dalam melaksanakan instruksi. Nah, ini yang keempat, tidak menertawakan pendapat atau hasil kerja temannya. Sepakat? Ya, bagus. Ada yang mau ditambahkan? Tidak. Ya, bagus ya. Saya Boleh sampaikan. izin, Pak. Kakek ada yang mau izin, Pak, keluar. Ya, Boleh, Pak. ya, bagus ya. Saya izin yang tidak perlu. Benar kata teman kalian. Oh iya, semangat. Kalau hal penting tidak usah Izin. Karena kamu pula izinnya Iya, Pak. Pak. Kantin, Pak. Oke, ya. Jadi trigonometri ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya kamu bisa menghitung apa tuh? Bangunan. Bangunan. Jadi kalau bangunan tidak perlu ada orang yang manjat ke atas lagi. Iya, karena sudah belajar. Kemarin ada yang manjat ke atas Masih? itu, Pak. Kemarin Pak. Wow, luar biasa ya. Ada yang lolos, Pak. Kemarin kawan, Pak. Ya, jangan kalian tiru ya. Ferry, kemarin Pak lolos. Beda pas Untuk pagar, Pak. Ada yang sakit. Jadi cara kerjanya adalah menggunakan alat yang namanya klinometer. Jadi dikekir dulu, ya. Kemudian kita mengetahui sudut elevasinya, baru dengan perbandingan trigonometri bisa kita. Ini yang bisa di Shopee nah. Kayak para bola itu. Semangka, Pak. Kalian juga bisa menggunakan musuh derajat yang kalian punya, ya. Oh iya, Pak. Kilometer sederhana juga ada. Ini semangka. Nah, kita lanjutkan ya.
Sudah pernah belajar kesebangunan kan? Sudah. Kelas berapa? Kelas 9. Iya, pinter. Apa yang satu ini memang kelas 9? Iya. Terus ingat dia waktu SMP. Iya. TK ngomong. Sekolah ini apakah itu sebangun? Sebangun. Bangun. Apa buktinya? Sama. Sudut B sama sudut B sama. Pan luasnya sama, sudut-sudut yang bersesuaian sama. Dia kasih apa sih? Juara satu, Pak. Satu, Pak. Iya, Pak. Ya, coba. Suara dari Magama. Kali ini? Kali ini? Ah, Oh, itu ya. kali ini? Tidak. Tidak. Tidak, Pak. Pertanyaan begini. Yang kita lihat yang sebelah kanan itu berapa buah segitiga? Dua. Dua. Yang pertama S. Ya. IST, P, ST, Ya. PNJ. Apakah CDE dengan ABC sebangun? Sebangun. Ya. Oh. Nah, jadi anak sekalian, setelah pembelajaran ini kalian dapat menentukan dan menjelaskan konsep sinus kosinus tangen pada sebuah segitiga siku-siku antara simetris dan tenar. Nah, coba lihat. Itu gambar apa? Rumah datuk, Pak. Satu. Ya. Rumah datuk, Pak. Kemudian ini Kepala itu juga, Pak. rumah datuk. Iya, Pak. Apa yang dominan dari kedua bangunan? Atapnya. Bagus ya, saya setuju juga ini atapnya yang dominan. Kalau ini kalian lihat, ini lututnya ya. Iya. Jadi itu segitiga. Kemudian itu kita bagi dua, jadi dua buah segitiga. Siku-siku. Kenapa bisa kamu simpulkan siku-siku? Jurusnya 90 derajat. Nah, kalau dia amati, nah ini kita lihat ya. Nah, itu ada berapa segitiga kan? Dua. Tiga. Iya. Dua, tiga, empat. Empat ya. Jadi kalau kita ambil saja ya 3 buah, itu kalau kita belah, nah jadi ada 3 buah segitiga yang terbangun, ya. Kalau kita belah ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar dengan model belajar to stay to stray. Nah, artinya begini ya. Kalian bentuk kelompok terdiri dari 4 orang, kemudian setiap kelompok memiliki gusuran penggaris. Ya. Di dalam kelompok mendiskusikan LKPD yang Bapak berikan. Kemudian ada 2 orang kalian pilih teman kalian yang 2 orang untuk tinggal, kemudian 2 orang untuk bertamu. Tapi setelah LKPD-nya selesai, ya. Kemudian yang tinggal itu menerima tamu, tugasnya menjelaskan hasil temuan kalian dari LKPD. Kemudian bagi yang menjadi tamu itu harus menginvestigasi kelompok lain, ya. Setelah itu yang bertamu itu kembali lagi ke kelompoknya untuk menjelaskan kepada temannya yang tinggal, ya. Setelah itu kita akan buat kesimpulan, ya. Nah, ini kelompoknya sudah ada? Sudah ya? Ya, silakan kamu duduk berkelompok ya. Kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, ini kelompok yang ketiga, nah, ya. Iya, Pak. Maksudnya aja. Oke. Nah, di lembar kerjanya untuk kelompok pertama ini adalah gambar segitiganya ya. Nah, jadi untuk anak bapak yang di sini segitiganya ini ya. Asik. Ya. Kreatifnya. Segitiganya ya.
Kemudian yang ketiga itu ya. Ya, kalau teman kalian kasih segitiga seperti itu supaya dia jangan ngantuk ya. Nah, Ya dikasih nih kan. iya. Ini diferensiasi. Oke, waktunya 10 menit. Silahkan dikerjakan. Ya, Pak. Pak, Diana nyontek, Pak. Diana, Diana sama Dina Pak. tugasnya masing-masing. Iya. Oke, silakan digunakan busur penggarisnya ya. Iya, Pak. Ya. Ya udah, kamu pergi ke Dewi dulu ya. Tangan isi dari Madrid. Mau diganti ya minta ya. Mana? Bagus. Apa ini gimana? Sudah, Pak. Uang. Selesai Pak. Saya, Pak. Bagus. Kalau mau diganti boleh, Pak. Itu sudah ya? Waduh. ABC itu berada Pak. Wah. Nah, Pak. Ini juga ambil. Berarti berapa? Oh, yang ini. Oh, ini ya. Nggak ngerti Pak, mulai sedih semua. Satunya TK. Oke, waktunya habis ya. Kayaknya diskusi kami alot sekali. Sampai berdarah-darah. Seru ya. Belum sekali Pak. Belum jawab sekali. Nah. Gimana nggak putus-putus? Wah, ini sudah ini. Oh, ini sudah merendah memang. Tidak salah ternyata sudah Pak. Nah, sekarang kalian pilih teman kalian yang tinggal bertugas memberikan atau menyampaikan hasil temuan kalian bersama yang bertamu ya. Jadi Bapak minta yang menerima tamu ramai ya nak ya. Oke. Silakan waktunya 10 menit cukup. Ya, silakan. Jadi kalau pergi sampai yang pergi. Ya, very bagus. Ya. Ya. Simpel aja. Dibesarkan. Tamu kita sepi, Pak. Nggak ada yang datang. Pak, tamu seperti Meksiko. Orang bikin habis. Udah siap belajar nih. Cuma satu tamunya. F5 aja Pak. Tarik. F5. Oh, Pak, kok sampai? Pak, gas. Kok sampai? Sudah Pak. Ya. Sekarang yang bertamu kembali ke kelompoknya kemudian menjelaskan hasil temuannya kepada teman tadinya yang di jalan. Silakan kembali ke kelompoknya. Waktunya 5 menit ya. Ada sesuatu ke sana. Ada semua yang kemarin, Pak.
Ada semua restoran. Jauh, jauh. Pak Rio siap mendokumentasi lo. Ketawa terus. Oke, waktunya habis. Oke, Pak. Ya, nah sekarang coba kalian tempel hasil pekerjaan kalian di belakang ya. Oke, nah setelah itu salah satu dari kelompoknya silakan mempresentasikan ya hasil semuanya dan ya coba Eka. Yang kesimpulannya langsung ya Pak? Iya. Oh ya. Di belakang itu menghadap hasil karyanya ya, hasil KPD yang sudah ditempel. Nah, sampai ini ditempel Pak. Hah? Kayak sabun. Nah, ini. Nah, ya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 terdiri dari saya, Dina dan Pak Arif. Hasil dari kesimpulan kami membahas kosekan, di mana kos itu sama dengan sejajar, perbandingan sisi sejajar per sisi miring. Itu Pak. Iya, bagus. Ya. Kemudian yang apa? Hasil investigasinya dengan kelompok lain. Dengan kelompok lain Sinus aja. yang sinus dapat sisi depan per sisi miring. Kalau tangan sama dengan sisi depan per sisi sejajar. Ya, bagus ya. Oh ya. Silakan kelompok yang membahas sinus dengan tangen ya. Ada tanggapan? Kami bahas ini kami Iya, masuk sekali. Kasih upload dulu. ya ditanya tuh Oke, silakan duduk Eka. Ya, terima kasih. Nah, jadi anak sekalian, hari ini sudah kita belajar perbandingan trigonometri. Nah, coba tadi ulangi ya Kak, perbandingan trigonometri. Sinus. Sin sisi depan per sisi miring. Iya. Sinus. Sinus. Cos sisi sejajar per sisi miring. Iya. Tan sisi depan per sisi sejajar. Iya. Iya. Sama dengan sisi depan. Kan terserah Pak. Iya, depan sebagai ini miring. Apa tadi ya Kak? Tanda Ya. sabut bukan samping Pak, kami pakainya sejajar. Oh, sejajar. Kamu ngajarin sejajar. Iya. Benar, Pak. Bapak boleh emosi. Ya, bagus ya. Ini pertanyaan yang bagus. Samping sama sejajar sama ada Pak. Ya, jadi yang samping yang sejajar. Sejajar. Kalau yang miring, Yang ini yang paling panjang. Iya bagus tuh. Tepuk tangan dulu. Iya, luar biasa ya. Biasa. Eka Kemudian caranya berlaku pada segitiga. Tiku-tiku. anak baru Pak berpindah dari Jambi Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, coba kalian lihat soal berikut. Diberikan segitiga X, Y, Z. Jika panjang X, Y 3, panjang X, Z 4, dan panjang Y, Z 5, tentukan nilai dari sinus beta. Kemudian cos beta. Sin beta ya Pak. Ya, ada yang bisa mengerjakannya? Saya. Wah, kalah ini. Luar biasa ya. Atau kasih kesempatan dulu sama yang lain. Ya, Pak. Ayo, apa? kalau lagi menulis Pak Oh, menulis. Ya udah. Nah.
pintu, Demi depan bermiring. kos, Samping bermiring. Andesa depan ke samping. Ini ya. kos. Ini apa? Kos beta itu kak. Sit beta. Tadi sama tulis. Beta. Sebut beta. Saya jawab Pak. Ya, silakan, Siska. Yuliana. Jawabannya Pak, sin beta sama dengan 4/5. Kos lainnya. Kos ini tinggi dua. Kos beta sama dengan 3/4. Tangan beta 4/3. Iya, ada yang beda jawabannya? Sama. Oh, sama ya? Iya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Karena naik pan dia. Jadi Pak bilang kalau sin demi berarti depan bagi nih. Kalau kos Kosani. Kosani. Bukan pandemi Pak ya? karena pandemi sudah berlalu nah ya. Iya. Kos beta. Kita masuk kehidupan yang baru nah ya. Kemudian tan. Anasa. Nah, bagus sekali Eka supaya kita ingat ya. Iya Pak. Nah, sekarang kita akan latihan soal ya. Banyak yang Kalian ucapkan WR Pak, WR. Pak. ya ini waktunya masih cukup Luna. Lagi Pak lanjut. Oke, silakan dikumpulkan. Wah, ini nyontek Pak. Nyontek sih. Oke, bagus ya, silakan dikumpulkan. Nah, ini nanti Bapak periksa tugasnya ya. Ya. Ya, nah untuk tugas kalian di rumah, kalian buat bukan, kalian bikin, Bapak kasih kalian tugas bikin penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya kalian menghitung tinggi bangunan atau menghitung tinggi penggaris yang atau tangga yang bersender di dinding, ya, beserta caranya, ya nak ya. Kalian bisa tulis makalahnya atau bikin videonya, paham? Paham ya? Ya, bagus ya. Nanti kamu kirim saja ke WA Bapak hasilnya ya. Nah, jadi pelajaran kita sampai di sini. Sebelum kita tutup, coba saya tanya satu orang ya. Saya minta, kalau minta satu orang itu menyampaikan hasil pelajaran hari ini dan perasaannya hari ini. Saya Pak. Ya, silakan. Perasaan saya dari tadi Pak bingung. Ya. Ya. Pak bingung, tapi menyenangkan pelajaran Pak. Wow. Saya Pak, besok pindah kelompok dan masuk sekali sama bingung Pak. Ya, nanti kita bagi giliran ya. Jadi kalau yang beruntung bisa satu kelompok tapi. Ya tadi siapa lah? Si Dina lah lagi. Saya. Ya. Saya apa lagi? Menyenangkan Pak Oh, menyenangkan. Tapi tidak menyenangkan Pak. Ya, luar biasa sekalian lah ya. Jadi kita hari sudah belajar perbandingan trigonometri. Kasih aku dulu untuk kelas. Nah, pelajaran kita berakhir anak-anak. Untuk menutup pelajaran kita, Bantu. Mbak, kita bikin doa. Ayo Beri. Attention please, let's pray together. Amin. Finish. Greet to the teacher. Ya, anak-anak sekalian silakan lanjutkan pelajaran. Oke. Tinggalkan dulu. Kepada Pak Anjur yang sudah mengajarkan simulasi mengajarnya, itu sangat menarik ya, apalagi itu dilakukan di jam-jam terakhir karena dengan penggunaan KSE-nya, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, itu semuanya sudah tertuang di dalam RPP dan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Nah, sedikit
kalau misalkan ini sebagai bentuk penerapan pembelajaran sosial emosialnya, Pak, kesadaran sosialnya di situ belum tertuang, saya lihat kesadaran sosial, ya. Jadi maksudnya kalau kesadaran sosial itu kan kita salah satunya menghargai, gitu, menghargai yang berbeda keyakinan, misalkan kan, bagaimana caranya kita mengungkapkan itu di dalam pembelajaran itu. Untuk kesadaran sosialnya saja, selebihnya sudah is the best lah, Pak. Oke, itu saja dari saya. Mungkin ada di Ibu Eva, ya saya juga memang masih menerapkan kesadaran diri, kesadaran sosial gitu ya. Tapi nanti saya pelajari lagi, kemudian mungkin bisa diterapkan ke depannya. Terima kasih untuk masukannya. Kemudian juga untuk Pak Tio, ya terima kasih masukannya dan tanggapannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pembelajaran bagi saya untuk menerapkannya dalam pembelajaran yang sebelumnya. Mungkin dari anggota yang sebagai siswa, apakah ada merasakan sesuatu? Boleh dituangkan, Bu. Yang pertama, seperti apa yang dikatakan Pak Rio, kalau Pak Anjur jadi guru matematika ini pasti menyenangkan. Karena biasanya setiap belajar matematika, anak-anak, matematika. Tapi kalau begini model guru matematikanya, apa kabar, sehat, pakai bintang kurun tadi di awal itu kan bagus banget gitu. Jarang guru matematika yang seperti itu. Pokoknya mereka tuh yang formal-formal aja. Makanya pelajaran matematika jadi pelajaran hantu katanya, yang paling ditakuti. Tapi kalau begini nggak takut lagi anak-anaknya. Kalau minta PR ya, Bu. Iya, minta PR. Mau ketemu bapak terus nih anak-anak. Nah, seperti yang dikatakan Bu Eva tadi dari rangkaian kegiatan Bapak tadi, yang kesadaran sosialnya yang mana? Ini karena tadi kita bahas di kelompok kita. Ini saya bantu kasih penjelasan sedikit. Di sana kan Pak Anjur menggunakan model pembelajaran to stay to stray. Jadi ada 2 yang pergi, 2 yang tinggal. Nah, jadi orang atau anggota kelompok yang pergi mengunjungi kelompok lain dan meminta penjelasan, dan anggota kelompok lain yang didatangi memberikan penjelasan, disitulah kesadaran sosial mereka untuk saling berbagi, saling bertanya dan mendengarkan penjelasan dari kawannya. Jadi itu tadi hasil pembahasan dari kelompok kami mengenai kesadaran sosial. Oke, terima kasih. Itu saya dari saya, Pak Anjur. Lanjutkan jadi guru matematika yang seperti itu. Terima kasih. Sudah masuk, kita sudah serap sendiri ya. Pasti penuh dengan rumus-rumus yang akan disampaikan. Tapi Pak Anjur dengan slow, santai, siswa merasa nyaman. Secara tidak langsung kayak saya itu muncul sendiri, muncul secara keseluruhan ya Pak Anjur ya, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Pak Anjur. Baik, terima kasih kepada Pak Anjur. Kita lanjut yang kedua, Bu Rahma.